itu ada namanya solusi awal, metode untuk menyelesaikan solusi awal, dan ada untuk solusi optimal kan gitu ya. Nah, solusi awalnya ada berapa kemarin? Ada yang masih ingat? Ada 3. Ada 3. Apa aja ada 3-nya? Pakai aturan NWC. Metode NWC atau apa itu? Northwest corner. Bahasa gaulnya apa? Bahasa gampangnya? Pojok kiri atas. Nah, tendangan pojok kiri atas. Tendangannya Sadil Ramdhani. Kemudian yang kedua? Metode least cost. Metode least cost atau biaya terkecil. Ya, biaya terkecil. Kemudian metode yang ketiga, metode PAM atau FAM. Ya, Vogel. Kalau ingat Vogel approximation method, metode pendekatan Vogel atau metode Vogel ya, karena yang menemukan namanya Vogel. Kenapa kita metode yang pertama, metode NWC atau Northwest Corner atau pojok kiri atas, kita namakan metode NWC karena memulai pekerjaannya nanti, kita mengerjakannya itu memulai dari pojok kiri atas nanti gitu ya. Makanya kita namakan pojok kiri atas. Kenapa ya? Karena kita memulai pekerjaan selalu dari pojok kiri atas. Makanya dinamakan metode NWC. Kemudian yang kedua, metode least cost atau biaya terkecil. Kenapa dinamakan least cost atau biaya terkecil? Karena pemulaan pekerjaan kita nanti kita mulai dari biaya yang terkecil. Ya, dari apa sih mulai dari biaya yang terkecil itu atau mulai dari pojok kiri atas, nanti kita lihat contoh soal ya. Kemudian metode Vogel atau FAM ya, karena yang menemukan namanya Vogel, kebetulan seperti itu ya. Jadi tiga metode itu untuk transportasi merupakan metode awal. Itu penemuannya pun juga kita katakan cara berurutan. Cara berurutan artinya penemuan metode itu seperti halnya dokter ya. Jadi dokter itu S3 novelty-nya itu apa sih pembaruannya? Ya, pembaruannya diantaranya adalah penemuan metode baru diantaranya ya. Penemuan metode baru itu bisa menambahkan metode yang ada, itu memperbaiki metode yang ada. Contoh metode NWC itu setelah metode NWC ditemukan metode baru untuk memperbaiki metode NWC, yaitu metode least cost. Itu ya ceritanya. Artinya namanya memperbaiki, itu hasilnya juga harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau memperbaiki tapi hasilnya nggak baik ya, nggak lebih baik ya berarti bukan metode baru yang ditemukan gitu ya, lebih jelek soalnya. Harus lebih bagus atau minimal sama kan gitu ya. Nah, lebih bagus itu ya. Artinya apa? Artinya nanti kalau kita mengerjakan suatu hasil dari itu hasil itu cirinya ya. Suaranya siapa? Tolong di-unmute dulu ya. Nah, kemudian demikian juga tes. Dengar suara saya masih ada ya? Masih jelas? Siap, jelas. Cek sound. Tes. Dengar, Jin. Demikian juga metode Vogel atau FAM itu ditemukannya setelah metode least cost urutannya ya. Artinya apa? Bahwa hasil penyelesaian dari metode FAM itu nanti atau Vogel itu hasilnya juga lebih bagus dari metode least cost atau sebelumnya. Ya. Nah, itu merupakan solusi awal. Kemudian ada namanya solusi optimal, 2 metode penemuan solusi optimal. Tetapi dari beberapa soal ya, sebagai itu aja tambahan. Jadi beberapa soal yang pernah saya kerjakan bahwa hasil dari metode Vogel atau FAM itu biasanya sudah merupakan hasil optimal. Biasanya sudah merupakan, artinya bisa saja tidak, tapi kadang-kadang sudah merupakan hasil optimal. Sehingga ketika kita laksanakan penyelesaian metode optimalnya atau solusi optimalnya, ada berapa solusi optimal kemarin? Ada berapa metode solusi optimal? Kedua. Ada 2, yaitu pertama metode Stepping stone. Nah, stepping stone ya, atau loncatan batu. Kemudian yang kedua metode modify distribution. Modified distribution ya, distribusi modifikasi istilahnya. 2 metode itu bukan berurutan ya, tapi 2 metode itu yang saling berbeda tapi memberikan hasil yang sama. Ngerti ya? Saling berbeda tapi memberikan hasil yang sama. Artinya
kamu pakai metode stepping stone silakan untuk penyelesaian solusi optimal. Kamu pakai metode MODI untuk solusi optimal juga silakan. Hasilnya sama ya. Silakan itu artinya apa? Ada yang lebih senang stepping stone, ada juga yang lebih senang modified distribution atau MODI. Lebih senang artinya senang orang kan bisa nanain ya, ada senang A, ada senang B, padahal ya sebenarnya sama saja. Misalnya sama saja. Silakan pakai yang mana karena hasilnya juga sama. Kecuali kalau sudah ditentukan gunakan solusi optimal dengan menggunakan metode MODI ya. Kamu harus mengerjakan MODI, jangan saya nggak senang, saya senang pakai stepping stone aja ya. Harus sesuai perintah soal kan itu ya. Tapi hasilnya sama. Seperti saya katakan tadi di solusi awal khusus untuk Vogel memang. Tapi kalau NWC, knowledge corner atau list cost itu masih belum optimal. Selama ini saya pelajari belum optimal. Tapi kalau Vogel itu kadang-kadang sudah optimal. Nah, nanti ketika kita coba dengan dua metode tersebut untuk solusi optimal, metode stepping stone atau MODI, nah itu kalau memang Vogel itu sudah optimal, itu hanya satu kali proses saja, satu kali proses untuk mengetahui kalau ini sudah optimal. Kalau mama di Simplex untuk fungsi maksimal gitu ya, berarti udah positif semua loh, ya sudah selesai. Seperti itu. Jadi tapi kalau masih belum optimal, dia akan berproses gitu ya, ada loopingnya masih kan berproses hingga sampai ketemu solusi optimal. Itu ya sedikit gambaran tentang metode transportasi nantinya. Jadi tujuan dari metode transportasi adalah tujuannya hanya satu ya, meminimalkan biaya. Jadi fungsi tujuannya itu minimal biaya. Nggak ada tujuan dari metode transportasi itu memaksimalkan biaya, nggak ada ya. Bagaimana caranya biaya maksimal biaya gitu ya, pasti semuanya tujuannya meminimalkan biaya pengiriman atau transportasi. Oke, saya share ya, mengingatkan kembali. Ini ya, ada yang dari penjelasan saya tadi kurang lebih hampir 15 menit, ada yang ditanyakan, sampaikan. Ada yang sudah membaca semuanya, silakan. Sama ya dengan yang jelaskan, ada metodenya, metode optimum atau optimalnya. Lanjut. Testing, lanjut ya. Indra mana fotonya? Nggak ada. Lagi ke belakang, Indra. Nah, biasa Kak Prodi kan seneng ngecek-ngecek. Siap. Iya, ketemu jam masuk gak kelihatan orangnya kan gitu ya. Febri terbayang-bayang tok kayak foto PDA tok gitu ya. Gilar bayangannya menakutkan, Lar. Bayanganmu, Lar. Sopo itu? Siap, Nin. Nah, Gilar apa? Diputar lagi kamera itunya ya, mungkin kameranya atau apa biar atau itu kayak ini jadinya manusia apa dan manusia planet terbayang-bayang. Kurang cahaya mungkin. Ya. Padahal sudah 2 bohlam ini mungkin. Dua bohlam. Biasa ya. Oke, saya lanjutkan ya lagi. Sama ini tadi ya. Nah. Lanjut aja, ini kemarin sudah. Nah, ini ada contoh soal. Kita mulai dengan metode NWC atau knowledge corner. Itu merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Ya, sudut itu pojok kiri atas gitu ya. Jadi mendistribusikan barang. Jadi memulai pekerjaan itu nanti yang ditanyakan itu adalah kalau kemarin ada X1, X2 nanti gitu ya. Nanti yang ditanyakan itu adalah X11, X12, X13 dan seterusnya. Apa sih maksudnya X11? X11 adalah berapa barang yang dikirim dari baris 1 ke kolom 1 gitu ya. 11 maksudnya baris 1 ke kolom 1. Kalau baris 1 umpama pabrik, kolom 1-nya umpama gudang ya pabrik ke gudang. Nah, atau dari Lantamal ke gudang atau dari A ke B terserah dari 1 itu. Artinya gitu.
X12 berarti dari baris 1 ke kolom 2, dari pabrik 1 ke gudang 2 umpama gitu, dan seterusnya. Aturannya pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas atau pojok kiri atas ini tadi ya. Alokasikan jumlah maksimum terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Oke, baca dulu aja, nanti saya jelaskan dengan contoh soal ya kalau lebih jelas. Bergerak ke kotak sebelah kanan. Aturannya lalu bergerak ke kanan bila masih terdapat suplai yang cukup atau kenapa? Kalau tidak, bergerak ke kotak bawahnya. Jadi kalau makanan sudah cukup, kalau kanan masih sisa ya kita alokasikan ke kanan, bergerak ke kanan. Tapi kalau kanan sudah nggak ada sisa, maka geraknya kita larikan ke bawah. Nanti seperti apa kita lihat contoh soal ya. Ke kotak bawahnya sesuai demand. Demand itu permintaan dari gudang, kalau suplai itu persediaan dari pabrik itu ya, tergantung barisnya apa, kolomnya apa gitu ya. Bergerak terus hingga suplai persediaan habis dan permintaan terpenuhi. Baca dulu, ini contoh soalnya. Silakan dibaca contoh soalnya dulu. Si Ardi mana? Dibaca dulu Di. Tolong Di. Mas Nardi, dibaca dulu. Mungkin kami bacakan. Ya. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak melebihi produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak bisa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam SMU, satuan mata uang. Ini orang perbekalan yang baca ya. Ini kan masalah perbekalan ini. Siap, Mas. Jadi dari contoh soal ini ya, dari soal cerita atau contoh soal ini kita tabelkan dulu. Nah, tabelnya seperti ini ya. Kita anggap ini pabrik, kolom ini pabrik, sedangkan ulangi baris ini adalah pabrik P1, P2, P3 ya, ada 3 pabrik. Kemudian yang kolom adalah gudang, kita anggap sebagai gudang. Gudangnya ada berapa? Ada 5 ya. G1, G2, G3, G4, G5. S ini adalah supply, orang supply ya, supply atau persediaan ya, penyedia barang dan jasa ya. PP nomor berapa itu. Kemudian ini ada D, demand itu permintaan gudang, jadi kapasitas gudang ya, demand permintaan sesuai kapasitas gudang. Jadi gudang 1 itu permintaannya 400 karena berhubungan dengan kapasitas, karena kalau melebihi kapasitas ya mau ditaruh di mana kan ya, itunya persediaan barangnya atau barangnya mau taruh di mana. Jadi ini maksimal, artinya kurang dari sama dengan ya, lambangnya kan seperti itu ya, kurang dari sama dengan. G2 400, G3 500, G4 400, G5 800. Totalnya 2.500. Sedangkan supply atau persediaan dari pabrik 1 itu punya persediaan 800, pabrik 2 punya persediaan 600, pabrik 3 punya persediaan 1.100. Sedangkan ini apa nih? 50, 80, 60 dan seterusnya itu apa kira-kira ini? Angka puluhan ini. Apa kira-kira? Stok mungkin. Jumlah produk di gudang Kenapa? tersebut. Jumlah produk Bukan. P1 di Yang ditanya kan jumlah produk itu nanti yang ditanyakan nanti jumlah produk, berapa jumlah produk yang dikirim itu yang ditanyakan. Sedangkan ini yang diketahui ini apa? Kalau 50, 80 dan seterusnya. Ya. Biaya pengiriman. Persatuan barang ya. Artinya persatuan barang ini supply-nya ini 800 apa kilo apa ton terserah gitu ya. Lah berarti ini biaya per kilo atau per ton gitu ya, persatuan barang ya. Jadi biaya untuk mengirim dari pabrik 1 ke G1 gudang 1 itu 50. Ya, 50 satuan uang gitu ya. Nah, terserah mau 50.000, 50 juta terserah ya, satuan mata uang gitu ya. 1.000, juta apa terserah. Ini angka saja ya. Biaya dari P1 ke gudang 2 80 biaya lah, karena ini nanti mempengaruhi ya. Gitu. Jelas ini ya, angkanya ini merupakan biaya ya, biaya pengiriman dari baris ke kolom. Tabel ini sebenarnya bisa kita buat model matematisnya secara program linier. Sekarang kita belajar membuat model secara program linier dulu.
walaupun nanti nggak kita perlukan model itu karena kita selesaikan dengan metodenya langsung ya, tapi diselesaikan dengan program linear pun bisa ya, kita menggunakan software ya pakai program linear itu nanti. Kalau saya tanyakan fungsi tujuannya apa ini berarti? Fungsi tujuannya dulu, pasti kan model linear kan harus ada fungsi tujuannya ya. Apa fungsi tujuannya? Minimalkan minimum Z biaya kecil. sama dengan apa? Z sama dengan apa? Ayo. Meminimumkan apa berarti? Biaya. Yang diminimumkan biaya kan ya, biaya pengiriman ya. Nah, biaya. Berarti apa? Z sama dengan 50 X ini P1 50 P1 G P1 50 P1 G1 ya, atau kita singkat saja X11 umpama gitu ya. Nah, X11 itu artinya barang yang dikirim dari P1 ke G1 itu X11 ya, kita sederhanakan ya. Kemudian ditambah 80 X1 berapa? 80 ini ya, 12 X12 ditambah 60 X13 13 ditambah seterusnya. Ini terus ya, terus berantai terus sampai dengan terakhir ini 40 berapa ini? 40 X35 X35. Berarti ada berapa tuh kalau kamu hitung? Ini 5, ini 3, berarti ada 15 penjumlahan, betul ya? Betul ya? 5 kali 3, 15 ya. Jadi 50 X11, jadi fungsi tujuannya adalah minimum itu artinya meminimumkan biaya, maka biaya kita gunakan sebagai koefisien ya, ini kan biaya ini. Berarti Z sama dengan 50 X11 ditambah 80 X12 tambah 60 X13 tambah 60 X14 ditambah 30 X15 ditambah 40 X21 ya, ditambah 70 X22 ditambah 70 X23 dan seterusnya sampai dengan ditambah 40 X35. Jelas sampai sini ya fungsi tujuan ya. Silakan tanyakan kalau belum jelas fungsi tujuan. Kalau kita disuruh buat model linearnya umpama ya, model program linearnya, modelnya seperti itu. Untuk fungsi tujuan. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Testing. jelas Injil. Oh, jelas. Habis membuat fungsi tujuan berarti fungsi apa kemudian? Batasan ya? Atau Batasan. ya, atau constraint atau batasan ya. Fungsi batasannya berarti apa? Yang pertama, banyak fungsi batasannya nanti ya. Apa kira-kira fungsi batasan yang pertama? Kapasitas maksimum gudang dengan jumlah barangnya. Iya, jadi apa? Contoh 50 X 1, 2, 3 lebih ya, kecil dari 400. 50-nya nggak ikut lagi. 50 itu kan biaya, Siap. biaya pengiriman. Jadi apa? X11 Siap. X11 ditambah X12 ditambah X13 ditambah X14 ditambah X15 kurang dari sama dengan 800. 800. Itu yang pertama. Yang kedua, sama X1-nya sampai X15 kurang dari sama dengan 1100. enggak, ini dulu atas ini 600. Berarti X21 ditambah X ya 22 ditambah seterusnya sampai dengan X25. Betul ya? X25 itu apa? Dari P2 ke G5 itu X25 ya. Nah, kapasitasnya berapa persediaannya atau suplainya? 600 kurang dari sama dengan 600. Ya, batasan ketiga ini P3 ini. Ya, X31 ditambah X32 ditambah seterusnya sampai dengan X berapa? 5 kurang dari sama dengan 1100. Batasan keempat sekarang gudang. Batasan keempat kalau tadi pabrik atau baris ya, sekarang gudang atau kolomnya. Berarti apa ini? X11 X11
tambah Ditambah X21 21 tambah X31 tambah X31 kurang dari sama dengan dari 900. 400 ya. Yap. Nah, kemudian batasan yang kelima X 21 ya. Ulangi X 22 ya. Betul ya X 21 ya. X21 nih. Maaf keliru. X 12 12 ya. Jadi bacanya baris dulu baru kolom ya. X 12 Yap. berarti tambah X 2 ditambah X 3 32. Betul ya? 32 kurang dari sama dengan 400. 400. Batasan ke-6 X13 3 tambah X 23 tambah X 3 kurang dari sama dengan 500 nih. 500. Batasan ke-7 X X14 tambah X X24 tambah X 34 kurang dari sama dengan 400 ya. 400 Batasan ke-8 X 15 ya ditambah X 25 ditambah X 35 kurang dari sama dengan 800. 400. Batasan ke-9 apa? Jumlah totalnya Semua X itu tadi lebih besar sama dengan 2500. Lebih besar dari 0 nih. 0. 500 nggak ada ininya, ini hanya penjumlahan antara baris dan kolom ya, jumlahnya sama. Jadi X11 ditambah X12 ditambah seterusnya sampai X berapa ini 35, nah, itu lebih besar sama dengan 0. Artinya barang yang dikirim itu tidak mungkin bernilai negatif kan gitu ya, nggak ada. Barang dikirim berapa? Min 3 kilo gimana kan gitu ya, nggak ada ya. 0 kilo bisa, artinya tidak mengirim barang kan gitu ya, tidak ada yang dikirim. Biayanya berapa ya? Kalau nggak ada yang dikirim 0 ya nggak ada biaya kan 0. Itu fungsi tujuan dan fungsi batasan ya. Jadi model linearnya kalau memang ada soal seperti ini saya suruh buat model linearnya nanti ya, seperti itu model linearnya ya, model program linearnya. Ada yang tanyakan pembuatan model program linear? Izin bertanya Kak Prodi, Kapten Ya, Haji. silakan Haji ya. Nah. Siapa itu dinilai total kan 2.500, itu kan merupakan hasil kebetulan penjumlahan dari supply dan demand-nya mungkin. Nanti di soal apakah akan selalu sama atau bisa berbeda? Nah, betul. Jadi kebetulan sama. Real di lapangan bisa juga tidak sama kan gitu ya. Ya, bisa juga tidak sama. Artinya bisa juga tidak sama itu bisa saja supply-nya atau persediaannya lebih besar atau lebih kecil, demand-nya lebih besar atau lebih kecil sehingga jumlah totalnya tidak sama kan gitu ya. Nanti di latihan berikutnya ya, nanti ada namanya kolom dummy atau baris dummy. Dummy itu semu ya, kolom semu atau baris semu. Dummy artinya apa? Kolom dan baris dummy itu atau semu itu digunakan untuk membantu menyamakan jumlah. Ya, jadi seperti booster gitu ya, membantu menggerakkan tapi tidak ikut dia. Ya, booster itu kan membantu menggerakkan roket itu ya, seperti tidak ikut gitu ya. Nah, itu baris dan kolom dummy. Baris dan kolom dummy-nya berapa ya? Sesuai jumlah kurang atau lebihnya itu nanti. Kalau umpama contoh supply-nya cuma 2.000 sedangkan permintaannya 2.500 lah, nanti ada supply itu punyanya ini ya. Jadi nanti di gudang ini ada kolom dummy-nya nanti sebesar 500 ya. Supaya apa? Supaya ketemu jumlahnya sama, intinya jumlahnya sama ya, mana kolom yang ditambahkan atau dummy, mana baris yang ditambahkan supaya jumlahnya sama. Itu untuk membantu proses saja dia. Tapi nanti hasil perkalian dari kolom atau baris dummy itu kali 0 biayanya, karena nggak ada biaya kan karena dummy, sehingga tidak berpengaruh terhadap biaya pengiriman, hanya untuk membantu proses gitu ya. Jadi nanti tetap akan ada sisa 500, umpama sisa 500 akan ada tetap gudang yang kekurangan 500 karena memang persediaannya kurang 500 kan gitu ya. Nggak mau diisi dari mana pabriknya nggak ada kan gitu ya, atau gudangnya hanya minta 2.000 walaupun pabrik punya 2.500 ya nggak bisa ngirim 2.500an gitu. Itu ya Haji ya.
Siap Kak Prodi, terima kasih. Nah, itu penjelasannya. Ini latihan kita yang awal yang kita samakan dulu ya, karena untuk latihan. Lalu prosedur penyelesaian untuk menyelesaikan persoalan ini kita menggunakan tabel. Kalau tadi hanya latihan untuk memodelkan ya, karena kita harus belajar membuat model ya, supaya mengetahui kalau tabel seperti ini model matematisnya seperti apa sih gitu ya. Karena kamu nanti di lapangan untuk pembuatan skripsi yang berbasis OR nanti ada pembuatan model gitu ya. Proses penyelesaian ini karena kita menggunakan metode NWC atau Northwest Corner, isikan kolom mulai dari di kiri atas Northwest dengan mempertimbangkan batasan persediaan. Jadi lihat persediaan dan permintaan, lihat supply dan demand. Selanjutnya isikan pada kolom di sebelah kanannya hingga semua permintaan terpenuhi. Itu ya. Sudah 30 menit. Kopi hitamnya belum keluar ya, PDK? Mungkin menyampaikan PDK nanti siapa nih? kalau waktunya habis kami share link lagi ya. Oke ya. Lanjut ya. Nah ini prosesnya ya. Ini metode NWC. Memulai dari pekerjaan dari pojok kiri atas cuma ini namanya pojok kiri atas ya. Jadi kolom ini yang putih ini lah, putih ini ya, ini bukan jumlah ini nggak masuk yang jumlah ini. Ini saya blok lagi ya, bentar. Dan untuk membedakan. Oke, lebih jelas ya. Jadi kita lihat yang bagian putih. Nah ini namanya pojok kiri atas ini. Ya pojok kiri atas ini di sini. Artinya kita mengerjakan pekerjaan metode NWC itu dari pojok kiri atas atau dari sini. Cara mengerjakannya, jadi kita lihat di sel ini atau di kotak ini ya. Ini kotak X11 ya. X11 itu barang yang akan kita kirim itu berapa? Yang akan kita kirim dengan biaya 50 persatuan kiriman. Jadi nanti kalau mama ini terpilih berarti 50 kali 400-an gitu ya. 50 itu persatuan barang gitu ya. Barangnya karena 400 jadi 50 kali 400. Nah, berapa angka yang harus kita isi yang hitam tebal ini ya? Sorry yang hitam tebal ini diisi 400. Kenapa diisi 400? Jadi cara mengisi ini kita lihat antara persediaan permintaan gudang 400 ini dengan persediaan barang. Persediaan barang ada ya, dikasihkan ke G1 400, dikasihkan ke G2 400, 800 habis. Kalau sudah habis ya dia turun ke sini tapi G2 kan sudah terpenuhi juga 400. Ya, G2 sudah terpenuhi 400 jadi nggak bisa langsung ke kanannya atau ke kanan sini. Isi G3 diisi dari P2 atau pabrik 2. Gudang 3 diisi dari pabrik 2. Gudang 3 butuh berapa? 500. Pabrik 2 punya persediaan berapa? 600. Jadi diisilah 500 karena bisa mengisi pabrik 2 gitu ya. Nah, pabrik 2 sisa berapa? Sisa 100 karena ada 600 dikasihkan 500 ke G3 sudah terpenuhi. Nah, sisa 100 dikasihkan ke G4 100. Loh, padahal G4 kan butuh berapa? G4 butuh 400. Ya, karena P2 hanya punya 100 jadi 100 kasih 100. Sedangkan kurangnya 300 dari mana? Ya kurangnya 300 ditaruh bawahnya dari P3. Ya. P3 punya persediaan 1100, kepakai 300 untuk memenuhi kurs dari P2 100 hingga total 400. Ya.
Kemudian P3 masih sisa berapa? Karena sudah dipakai 300 untuk G4, maka P3 sisa 800. Jadi sisa 800 ke 1100 ya, 1100 kurangi 300, 800. 800 kasihkan ke G5. G5 butuh berapa? Butuh 800. Kebetulan sama ya, karena total antara supply dengan demand-nya kebetulan sama, sehingga semua barang terdistribusi kan gitu ya, karena antara persediaan dengan permintaan kan sama 800, sehingga terpenuhi semua. Habis, selesai. G5 terpenuhi, P3 persediaan juga habis. Nah, itu mengalokasikan barang ke tempat yang sesuai dengan metode NBC, dengan aturan NBC gitu ya. Sekarang cara mencari biayanya gimana? Cara mencari biaya minimalnya menurut NBC, biaya totalnya adalah Z sama dengan 50. Jadi kita kalikan kotak-kotak atau sel yang sudah ada nilai barangnya, jumlah barangnya ya. 50 kali 400, 80 kali 400, ya 70 ini nggak usah karena kali 0 kan sama aja 0 hasilnya kan gitu ya. Kan karena di sini tidak diisi barang, kan nggak ada barang yang terisi sehingga ya 0 hasilnya. Kemudian 70 kali 500, 60 kali 100, kita lihat bawah ini ya. Kemudian 60 kali 300 ditambah 40 kali 800, ini ditambah ya, semuanya ditambah lah 40 kali 800, sehingga total berapa biaya yang dibutuhkan menurut NBC? Total biayanya adalah 143.000 persatuan mata uang, persatuan ya, maksudnya persatuan itu 143.000 rupiah atau 143.000 juta dan atau seterusnya berdasarkan satuannya itu. Sampai sini ada yang tanyakan metode NBC, cara pengerjaan dengan metode NBC itu yang pertama. Memulai dari pojok kiri atas, kita lihat jumlah supply dan jumlah demand-nya. Ya silakan, kalau ada yang tanyakan. Siap, mungkin Pak Prodi bertanya. Adil. Metode ini tidak mementingkan biaya yang semua, jadi hanya mementingkan. Karena suaranya apa background? Suaranya. Berarti untuk yang metode ini berarti tidak mengurutkan dari ongkos terkecil dulu berarti. Itu nanti list cost, ada lain lagi list cost. Nah ini karena aturan NBC seperti itu ya, kita ikuti aturan NBC karena ditemukannya pertama kali ya mungkin gampang-gampangan gitu ya. NBC ya, dengan aturan seperti itu NBC ketemu 143.000. Nah, kemudian Kapten Adil ngambil S3 menemukan metode baru namanya metode list cost. Saya ingin biaya terkecil ini kurang maksimal ya, ditemukanlah namanya metode list cost setelah itu kan gitu ya, menurut penemuannya seperti itu. Oke? Siap izin Kak Prodi. Ya, jelas semua ya, gampang ya, insya Allah ya. Setelah itu kita lari berikutnya. Apa lari berikutnya itu? Nah, ulangi ya, ini metode list cost sebenarnya ya. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ketujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Ya, Adil ya. Jadi kita mulai dari biaya terkecil lah, itu yang dimaksudkan Kapten Adil tadi ya. Aturannya dibaca dulu ya, nanti kita lihat contoh soal. Pilih sel yang biayanya terkecil, jadi kita lihat kotak mana yang biayanya terkecil. Tujuan kita pasti gitu ya, mana yang terkecil ya kita pilih kan gitu ya. Kemudian sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Kalau kita sudah menemukan kotak di mana biaya terkecil, lah prosesnya sama dengan NBC tadi. Cara mengisi barangnya kita lihat antara permintaan dengan kapasitas, antara supply dengan demand ya. Lebih besar supply-nya atau demand ya kita alokasikan di situ barangnya ada berapa kan gitu ya yang dikirim, yang mau dikirim. 3, pilih sel yang biayanya 1 tingkat lebih besar dari sel yang pertama yang dipilih. Nah, setelah itu pilih lagi sel yang biayanya lebih kecil lagi setelah yang kita pilih gitu ya, setelah yang kita pilih itu. Kalau ada barang yang kalau ada sel yang biayanya yang sama ya kita pilih lagi biaya tersebut ya, sama-sama ya, umpama biayanya ada yang sama lagi yang itu ya kita pilih. Ketika ada biaya yang sama itu lebih dari 1, mana yang kita pilih terserah mana yang dipilih ya, karena setelah itu ya biaya tersebut lagi kalau masih memungkinkan.
Kemudian sesuaikan kembali, cari total biaya. Sesuaikan kembali itu ya kita ulangi lagi hal-hal tersebut ya. Kita ulangi lagi sampai dengan semua logistik atau semua barang itu terdistribusi dari pabrik ke gudang kan gitu ya. Itu. Kita lihat contoh soal dengan contoh yang sama. Nah, ini dengan contoh yang sama ya. Aku ubah warnanya dulu biar kelihatan mana yang supply, mana yang demand, mana yang biaya nanti ya. Nah, kalau kita lihat di kotak putih ini, mana biaya terkecilnya? Pertama, 30. biaya terkecilnya berapa? 40, berapa? 30 ya? 30. Nah, 30 di sini ya. Ini kotaknya 30. Di 30 ini akan kita tempatkan berapa barang? Ya, berapa dikasih? 800. Karena kebetulan maksimal karena kebetulan P1 punya 800 persediaan, G5 juga butuh 800 ya. Sehingga otomatis langsung ditulis 800. Oke, selesai. Selesai artinya P1 ini habis. Ya, P1 ini habis. Saya kasih merah ya. Artinya habis. Habis itu tidak, kalau habis seperti ini artinya satu baris ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Satu baris ini angka-angkanya nggak bisa kita gunakan lagi. Jadi angka-angka yang di baris satu ini nggak usah dilihat lagi, daripada nambah-nambahi penglihatan kan gitu ya. Nggak usah dilihat lagi. Demikian juga dengan ini, kolom G5 ini juga sudah habis karena sudah terpenuhi ya. Nah, artinya apa? Artinya biaya yang ada di kolom 5 ini, 30, 50, 40 ini nggak usah diperhatikan lagi untuk mengurangi penglihatan gitu ya. Makanya langsung ditulis 00 gitu ya. Karena sudah terpenuhi semua di sini. Setelah 30 berapa angkanya? 40. Ya. Nah, tapi 40-nya jangan pilih 40 ini karena ini sudah nggak kita gunakan ya. Kan ada 42 ya, sini sama ini ya. Sehingga kita pakai yang sel ini atau kotak ini, kotak 40 ini kita pakai. Betul ya? Nah, kita isi berapa kotak 40 ini? Biaya 40 ini kita isi 400. Kenapa diisi 400? Karena G2 butuh 400, sedangkan P3 persediaannya 1100, berarti 400 harus kita penuhi kan gitu ya, 400. Oke, kalau sudah terpenuhi berarti G2 ini habis apa enggak? Habis G2 nih. Oke, G2 habis, berarti kolom G2 ini nggak usah diperhatikan biayanya, kan gitu ya. Jadi kalau mama saya nulis di papan gitu, ini saya coret semua ini, saya coret. Gitu ya, supaya apa ya? Ya supaya nggak ganggu pandangan ya coretan gitu ya. Ini juga gitu, ini saya coret. Kalau di papan saya coret gitu. Ini juga gitu, baris ini saya coret karena sudah terpenuhi semua. Habis 40 berapa? Yang kecil. 60. 60. Berapa? 40 lagi. 40 lagi. 40 lagi. Selman 40 lagi. P2 G1 ini ya. Nah, ini masih ada 40 lagi sini. Ini kan belum terpenuhi ini ya. Kita lihat 40 ini punyanya P2 dan G1. P2 persediaannya 600, G1 demand-nya 400, sehingga kita isi 400 di sini. Betul ya? Sehingga G1 terpenuhi enggak? Habis enggak? Habis. Habis. G1 habis. Kalau di papan nih saya coret set, jangan dilihat lagi G1 gitu ya. Habis 40 berapa? Ada 50 sebenarnya, tapi 50 sudah terpenuhi semua, nggak dipakai lagi, betul ya? 50 ya. Ada di sini ya, dan ada juga di sini. Kelihatan ya, kursor saya kelihatan ya? Siap. Kelihatan. Betul ya. Nah, tidak kita gunakan. Kalau 50 nggak bisa digunakan, lari ke berapa? 60. 60. Lari ke 60. Nah, kalau kita lihat ulang ya, ini tadi perjalanannya dari sini ke sini tapi sama saja ya kebetulan ya. Dari sini ke sini kemudian ke sini 40-nya tadi saya sini sama aja, tapi habis itu lari ke sini. Kebetulan yang dipilih ini dulu.
Ini ada 60, ini ada 60. Boleh nggak saya dari sini langsung ke sini? Boleh saja. Ya, sama saja boleh nanti. Hasilnya juga sama. Jadi kebetulan kita ikuti ini aja. Ini dari 40 ini lari ke 60 yang di sini. 60 di sini diisi berapa? Diisi Sisanya 200. dari 400 200. Kenapa diisi 200? Karena maksimal nggak- 600 untuk supply. Iya. Kok nggak diisi 400 kenapa? Padahal G4 kan butuh 400 karena P2 hanya sisa 200 karena 400 sudah kepakai untuk G1. Jumlah dia ada 600 ya supply-nya ya. Sehingga diisi 200. Sehingga P2 habis nggak P2? Habis nih. P2 habis. Ya, dikasihkan ke G1 400, dikasihkan ke G4 200, 600 habis. G4 habis nggak G4? G4 habis? Belum, masih ada 200. Habis ya? Habis. Jadi kalau saya di papan saya coret ya, G4 ini habis dicoret, P2 ini habis dicoret. 60 sudah. Oh, 60-nya banyak. Ini 60 yang ini tadi ya. Oh, ini belum tadi ya. Sorry maaf ya. Belum, karena ini belum tadi belum lari ke sini ya, baru ke sini ya. Habis itu habis 60 ini lari ke sini. Dari sini saya boleh nggak lari ke bawah sini? Boleh. Boleh. Sama saja kan ya, di 200 juga ya sama. Tapi kita ikuti panah ini aja, habis ini dia lari ke sini. 60 ini sama 60 diisi berapa? 500 karena G3 butuh 500, P3 punya 1100 baru pakai 400. Jadi masih sisa 700 dikasihkan 500 di G3. G3 habis nggak? Habis ya? Habis nih. P3 habis. P3 habis belum? Belum, masih 900 ya. Nah, habis itu lari ke sini. Lari ke kolom P3 G4 yang 60 ini. Di sisi berapa? 200 karena G4 butuh 400 baru terisi 200. G4 habis nggak? Habis. Habis. P3 habis? Habis. Habis. Nah, kalau sudah habis semua ya selesai. Ya, selesai artinya sudah terdistribusikan semua barang yang ada. Ya, habis semua ya. Tinggal apa sekarang? Tinggal menghitung berapa biayanya, sama menghitungnya prosesnya. Jadi kita lihat sel atau kotak yang ada isian barangnya. 800 ini isian barang ya. Tapi jadi 800 kali 30 mau dibalik silakan, 30 kali 800 perkalian komutatif ya, balik bisa. 80 ke 300 ditambah 400 kali 40 ya, ditambah 400 kali 40 ditambah 200 kali 60 ini dibalik-balik ya. Saya balik aja biar enggak ini. Ya. 200 kali 60 kemudian ditambah apa? 500 kali 60 ya, 500 kali 60 ya. Betul ya. Kemudian terakhir 200 kali 60. Totalnya berapa? Totalnya ketemu 110.000. Ya, daripada kamu ngitung, percaya aja ya. Kalau ketemu 110.000 untuk list cost, NBC tadi ketemu berapa NBC tadi? 143 nih. Nah, 143. Lebih kecil apa lebih besar mana antara NBC dengan list cost? Lebih kecil list cost. Lebih kecil list cost. Ya, artinya kalau kamu nanti mencari list cost, hasilnya lebih besar dari NBC, pasti ada yang salah. Ya, silakan dicek ya. Pasti ada yang salah, enak kan? Kalau sudah saya kasih bocorannya ya. Jadi kalau kamu saya suruh mencari metode, kalau ketemunya kalau lebih besar, ketemu 150.000 loh, berarti ada yang salah kamu menghitungnya. Ya, salah menempatkannya kan gitu ya. Nah, namanya salah ya. Artinya minimal berapa sih NBC list cost itu nanti minimal tuh sama dengan sama dengan NBC list cost itu minimal sama atau lebih baik, bisa saja sama ya tapi lebih baik atau lebih baik. Sampai di sini list cost ada yang tanyakan tentang satu metode apa lagi ya? Jelas ya? Kakinya enggak, Pak. Cuman tabrakan aja tuh.
Kenapa itu? Satu yang normal, satu enggak. Oh, Satu itu palsu ya? Betul. Apa Bang. saya berarti mana? Iya, berarti juga ya. Sore boy. Wes. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Lanjut. Ya, lanjut ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Terakhir ya. Terakhir dan tidak ada paling terakhir nanti ya. Sudah 1 jam, hampir 1 jam. Loh, ini yang tadi ya, bukan ya? Kok ini ngapain? Metode infeksi nih. Oh, enggak. Nggak usah, nih saya hapus saya. Lain, langsung ke FAM aja. FAM atau Vocal Approximation Method ya. Metode FAM lebih sederhana penggunaan lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan close path atau jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Baca aja dulu ya. Kemudian pilih selisih dengan biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Oke. Prosedur pemecahan ya hampir sama aja tadi. Ini langsung aja kita lihat contoh soal. Hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Pilih baris satu kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung. Bacaan sendiri ya. Langsung contoh soal aja ya. Nah, dengan soal yang sama. Soalnya sama ini ya, persis ya. Ini saya kasih ini aja biar ini. Oke, warnanya. Kita lihat tabelnya ya. Jadi sampai sini sama dengan contoh soal ya, sampai sini kecuali yang I ini ya. Kok ini saya ganti aja ya, bukan I sebenarnya ya. Oke, jadi metode FAM itu adalah kita mencari selisih biaya
dua biaya terkecil. Kalau jadi dua biaya terkecil itu berapa? 30 sama 50. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita mencari selisih ya dari tiap baris itu mana yang biaya yang akan atau kota yang akan kita isi berdasarkan biaya yang terkecil kan gitu. Kita lihat 50 dengan 30. Kemudian baris kedua atau P2 50 dengan 40, 50 ini, 40 ini ya selisih dua biaya itu. Kemudian ini 40 dengan 40. Ini untuk baris. Untuk kolom kita lihat 50 dengan 40 ya, 50 kurangi 40 10. Kemudian G2 adalah 70 dengan 40 karena 80 70 40 ya, 70 dengan 40. G3 60 dengan 60 karena ada dua angka 60 yang paling kecil sama. G4 60 dengan 60, semuanya 60 kebetulan ya, jadi 60 kurangi 60. G5 40 dengan 30 ya. Ini selisih angkanya, ini hasilnya 20, 10, 0, 10, 30, 0, 0, 0. Kemudian angka berikutnya apa? Kalau sudah ketemu selisihnya ini, kita cari selisih yang angkanya terbesar. Nah, ini kalau dalam metode simplex seperti halnya kita mencari ya positif dengan angka terbesar. Kalau kemarin negatif dengan angka terbesar. Kenapa negatif dengan angka terbesar? Karena metodenya pakai fungsi tujuan maksimal. Sedangkan ini fungsi tujuannya adalah minimal biaya. Kalau minimal biaya maka baris yang kita lihat adalah baris yang dengan angka positif terbesar kan gitu. Kenapa? Karena meminimalkan biaya ya lebihnya supaya lebih cepat, angkanya lebih cepat menggunakan angka yang terbesar. Jadi cari selisih yang biaya positif terbesar ya. Biaya yang ulangi selisih dengan angka terbesar. Sini ada 20, 10, 0. Di sini ada 10, 30, 00. Berarti yang kita pilih adalah kolomnya siapa? G2 ya. 30. Kita pilih ini kolom G2 atau 30 kita pilih. Kita pilih artinya apa? Bahwa di kolom G2 ini yang putih ini kita cari mana biaya yang paling kecil di antara kolom yang ada di G2 ini. Berapa biaya yang terkecil? 40. Kalau sudah ketemu 40 ini, kotak ini kita isi alokasikan barang. Mengalokasikannya sama dengan metode NBC maupun metode list cost atau metode sebelumnya. Jadi kita isi 400. Kenapa diisi 400? Karena G2 butuh 400. Persediaan P3 1100 terpenuhi ya. Nah, terpenuhi ini. Berarti habis nggak G2? Habis. Kita kasih tanda merah habis supaya gampang. Kalau di papan ini saya coret. Nah, angka ini tidak kita gunakan lagi. Artinya apa? G2 ini tidak usah kita cari selisihnya lagi karena sudah terpenuhi G2 ini ya. Kita ulangi lagi untuk langkah berikutnya. Nah ini. Oh tadi itu selisih itu artinya selisih 1 tadi itu ya. Ini selisih yang pertama. Ya. Ini selisih yang pertama. Sekarang ini selisih yang kedua ya, ini kedua, selisih kedua. Kita ulangi lagi. Karena P1 belum dikasih merah, berarti angkanya masih sama ya, 50 kurangi 30 karena tidak ada yang dicoret ya. Jadi tetap P2 juga tetap 40 dengan 50 ya. Kemudian P3 berubah. Ya, P3 sebelumnya berapa P3 itu? 40 dengan 40 ya. Sekarang jadi 60 dikurangi 40. Kenapa? Karena 40 nya ini sudah tidak bisa digunakan lagi 40 nya ini karena sudah terpenuhi G2 ya. Jadi tinggal 60 dengan 40. G1 tetap 10. G2 tidak kita gunakan karena sudah terpenuhi G2 ya, karena G2 sudah terpenuhi 0 jadinya. G3 tetap ya 60 kurangi 60 0. G4 juga tetap 60 kurangi 60 0 ya, 0 sama ya. Sama. Ini juga sama G5 10 gitu ya. Sekarang kita cari mana biaya terkecil, biaya positif terbesar. Jadi di sini ada 20, di sini ada 10, 20, 10, 20, di sini 10. Berarti kita pilih dua ini antara P1 dengan P3
30 ini punyanya P1 dan G5 diisi berapa? Diisi 800 ya, karena G5 butuhnya 800. Dan kebetulan persediaan P1 juga 800. Sehingga G5 habis enggak G5? Habis. P1 habis enggak P1? Habis. Satu habis. Habis semua ya, habis selesai. Artinya P1 ini saya coret, angka ini tidak kita gunakan lagi ya, nanti hasilnya nggak ada mencari selisih. Demikian juga G5 ini saya coret. Jadi ada 3 coretan nanti ya. G2, G5 sama P1. Kita lihat selisih ketiga. Ini selisih ini seperti looping ya. Kalau di simplex itu seperti looping. Putaran ya. Ini putaran ke-1 atau tabel ke-1, kedua, ketiga gitu. Kalau membuat tabel simplex ya. Seperti halnya seperti itu. Cuma ini berupa ya tabel seperti ini. Putaran ketiga P1 kosong karena nggak kita hitung lagi ya. P2 tetap 20. P3 juga kosong ya. Kemudian G1 tinggal 40 karena P3 sudah digunakan, P1 sudah, jadi tinggal 40 saja. Ulangi ya. Oh ini belum P3 tadi ya. Nah, ini masih ada 60 kurang 60 20 ya. Ini ketiga ini tinggal 80 dengan 40 karena P1 ini sudah tidak digunakan lagi ya, 80 kurang 40. Ini 0. G2 0 ya karena sudah terpenuhi. G3 70 kurangi 60 10 tetap. Ini tetap 60 kurangi 60. G5 juga 0 ya. Berarti mana yang kita pilih? Di sini ada 20 selisihnya, di sini ada 0 selisihnya, di sini ada 40 selisihnya. Kita pilih 40. Ya, positif terbesar. 40 ini punyanya kolom G1. Kita lihat di kolom G1 ini biaya yang terkecil berapa? 40 ini ya. 40 ini kita alokasikan 400 sesuai dengan demand-nya G1 400. Sehingga G1 juga penuh. G1 sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi G1 ini kita coret nanti ya, kita coret. Kita lanjut ke putaran yang keempat. Apakah ini putaran terakhir ya? Kita lihat sampai nggak ada lagi positif ya, nilai positif lagi atau nilainya nggak ada yang lebih dari 0 lagi ya. 0 boleh ya, lebih dari 0 nggak boleh. Udah selesai artinya. P1 ini 0 karena sudah terpenuhi. Ini masih ada 10, ini masih ada 0 selisihnya. G1 sudah terpenuhi 0, G2 sudah terpenuhi, G3 10, G4 0 selisihnya, G5 sudah terpenuhi. Jadi ada selisih 10 0 10 0. Nah, ada 2 10 yang sama. Kalau menurut di soal ini yang dipilih yang G3 apa yang P2? Yang dipilih mana? G2 atau P2? G3 atau P2? Yang oranye-oranye ini. G3. Dipilih G3. Ya. Dipilih G3 dialokasikan di sini 500 karena 60 biaya terkecil, ada 60 ini udah nggak bisa digunakan ya, punyanya P1 tinggal 70 sama 60, dipilih 60 ini dikasih 500 karena G3 butuh 500. Berarti G3 terpenuhi enggak? Terpenuhi. Ya, G3 terpenuhi 500. Ya, berarti G1 habis, G2 habis, G3 habis. Nanti tinggal G4, G5 juga sudah habis. Gitu ya. Kita lihat game tadi terkembali udah. Dari sini sudah kelihatan ya. Setelah ini mana yang kita pilih ya? Kalau 10 ini sudah, ini 10 ya sudah, nanti 10 ini tinggal kita isi aja terakhir di sini ya 200 karena tadi sudah 400, ini tinggal 200 ya. Ini juga gitu, ini tambah 200 karena ini butuh 400. Ya, jadi semuanya akhirnya terpenuhi semua ya terakhir. Ya, terpenuhi, ini juga habis juga. Nah, selisihnya nanti dari sini udah kelihatan selisihnya nanti sama ya, 10, ini juga 10, habis ini kita pilih ini dan sisanya. Sudah habis semua ya, tinggal kita isi biayanya berapa. Ini hasil ini tadi ya.
Oke. Ya, total prosesnya masih sama ya. Silakan diperhatikan mau tempatnya di mana aja sama saja ya. Ini kebetulan 400 kali 40 didahulukan ya. Ini didahulukan juga bisa sama saja, nggak ada pengaruhnya ya. Ditambah 800 kali 30, yang penting yang ada tebal, barang yang diisi tebal ini yang kita masukkan ya. Kemudian 400 kali 40, 400 ini ada berapa sih? Ini ya 400 kali 40 ini. Oh, ini dulu 400 kali 40 ini. Kemudian 800 kali 30, kemudian tambah 400 kali 40 ya. Lihat ini ya. Ditambah 500 kali 60, ditambah 200 kali 60 ya, ditambah 200 kali 60. Sudah ya, habis ya. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, total silakan dihitung 1100. Nah. Ini tadi kurang 1000 ini tadi ya. Harusnya ada 1000 ini. Ini harusnya berapa nih? 110 berapa? 1.100.000 ini ya, dalam ribuan rupiah ya. Kemudian yang NBC 1.430.000 karena dalam ribuan rupiah. Biar sama angkanya. Jadi NBC 1.430.000 NBC. Kemudian list cost 1.100.000 ya, 1.100.000 list cost. Kemudian Vogel berapa Vogel? 1.100.000. Coba dicek ini ya, coba dicek dulu betul apa enggak ya. 400 kali 40 tambah 800 kali 30 seterusnya ketemu sama ini enggak? Akan dicek, tolong. Yang punya kalkulator dicek. Betul enggak ketemu 1100? Betul Jin. Sama. Sama ya. Artinya hasil farm Vogel dengan hasil list cost sama enggak? Sama ya. Nah, bisa jadi sama ya, sama. Tapi sekali lagi tidak lebih besar daripada list cost, gitu ya. Jadi bisa sama atau kurang, ya. Jadi Vogel itu bisa sama atau kurang karena ditemukannya setelah list cost kan gitu ya, bisa sama atau kurang. Kebetulan sama ya, kebetulan sama. Itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita sudah 2 metode awal ya. Ya, kok hilang rek? Kok hilang? Silakan metode apa? NBC, list cost maupun Vogel. Ada yang tanyakan sampai sini? Izin bertanya Kak Brodi. Ya. Adil ya? Untuk pada saat pengerjaan yang farm itu pada saat dikerjakan itu boleh dicoret-coret atau pembuatan kolom baru? Boleh dicoret-coret. Kalau biasanya saya ngerjakan kalau di papan, ya di sini tuh kolom selisih 1, kolom selisih 2, kolom selisih 3 seterusnya ya berlanjut. Jadi kenapa? Supaya kita nggak buat tabel ini berulang-ulang. Ngerti maksudnya ya? Siap. Jadi ke kanan langsung lanjut aja. Demikian juga yang ini, yang kolom selisih kolom ini nanti di sini kolom 1, bawahnya kolom 2, selisih 2, selisih 3 dan seterusnya. Seperti ya. Siap. Nah, kita hanya membuat satu tabel saja, tinggal
selesai barisnya berlanjut, selesai kolomnya berlanjut gitu ya. Yang Yap. sudah terpenuhi langsung dicoret gitu, nggak ada masalah. Saya biasanya gitu kalau di papan ya, karena ini step by step kan gitu ya, step by step supaya lebih jelas ya. Saya urutkan step by step. Karena tinggal copy paste aja. Kalau nulis lagi ya males kan gitu ya. Capek nulisnya. Kalau copy paste nggak ada masalah. Paham maksudnya ya? Ya. Ya. Berarti untuk sisa tetap ditulis tapi nanti dicoret